dan kedudukan Pancasila. Halo Bu Guru, apa kabar? Om Swastiastu Bu Guru. Kita ketemu di sini ya. Halo Cedil, apa kabar? Lama ya kita nggak masuk ke kelas dan tidak berjumpa di sekolah. Apa kabarnya? Kan pembelajaran daring. Cedil kok di sini? Iya Bu Guru, saya sudah selesai daring. Nah, sekarang saya mau mempersiapkan pembelajaran besok, pembelajaran Ibu Guru, pembelajaran PPKN. Apa Ibu bisa jelaskan sedikit tentang pembelajaran sebelumnya, Bu? Soalnya saya waktu ini tidak sempat, Bu, ikut karena saya ada upacara adat. Nah, tentu Cedil, Ibu akan jelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Dengarkan baik-baik ya, Cedil. Baik Bu Guru, saya akan dengarkan dengan baik penjelasannya Bu Guru agar saya lebih paham. Nah, kalau begitu, mari kita duduk dulu yuk, biar kita merasa nyaman untuk menjelaskan tentang pembelajarannya. Nah, penjelasan sebelumnya pada saat di kelas 1 pasti Cedil sudah ingat. Istilah Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Sedangkan tanggal 1 Juninya dijadikan suatu hari lahirnya Pancasila. Karena pada saat itu istilah Pancasila dikumandangkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana dengan fungsi dan kedudukan Pancasila itu sendiri, Bu Guru? Adapun fungsi-fungsi Pancasila itu sendiri yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila dijadikan landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila berperan sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, perilaku kepribadian yang dimaksudkan suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Sehingga bangsa Indonesia memiliki jati diri karena memiliki corak sikap mental yang berbeda dengan bangsa lainnya. Yang fungsi keempat yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa artinya adalah setiap lembaga dan aparatur pemerintahan Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi dan landasan pemikirannya sebagai jiwa daripada bangsa kita sendiri. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya di sini segala peraturan yang dibuat harus bersumber dari Pancasila. Segala peraturan yang dibuat ditetapkan harus bersumber dari Pancasila. Tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Artinya di sini rumusan Pancasila telah disepakati dan dibentuk oleh pendiri negara Indonesia yang sering disebut dengan Founding Father. Artinya bapak pendiri. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh
mampu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan multikultural. Nah, Ibu tanya balik sama Cedil, apakah Cedil tahu arti daripada masyarakat majemuk dan multikultural? Tahu Bu Guru, arti daripada masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang memiliki banyak perbedaan, seperti banyaknya ada agama, banyak ada suku, banyak ada adat istiadat, banyak ada budaya, banyak ada bahasa daerah ibu dan lain-lainnya. Kita terbanyak memiliki perbedaan Bu Guru. Menurut saya itu. Wah, bagus sekali Cedil, ini pintar. Ibu suka punya murid kayak Cedil. Nah, sekarang selanjutnya adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa, yang mana cita-cita luhur bangsa itu termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Nah, fungsi Pancasila selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang mana Pancasila ini merupakan suatu gagasan, pemikiran, hasil dari gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, ide-ide dari pendiri negara yang dijadikan suatu keyakinan yang disepakati oleh semua bangsa Indonesia. Dan artinya di sini Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Artinya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu digali dari kristalisasi nilai-nilai bangsanya sendiri, dan itu dijadikan suatu kesepakatan agar mencapai suatu arah dan tujuan cita-cita yang diinginkan bangsa Indonesia. Oh iya, Ibu kelewatan tadi, Ibu tidak menjelaskan tentang cita-cita bangsa Indonesia itu, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itulah yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang terakhir itu adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yang mana di dalam moral pembangunan itu harus mendasarkan pada Pancasila, yang artinya di sini Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan dalam arti di sini bukan hanya sebagai pembangunan dalam bidang infrastruktur, tetapi pembangunan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, dan di dalam segala bidang aspek kehidupan. Nah, bagaimana Cedil? Apakah sudah mengerti? Terima kasih Bu Guru, saya sudah paham tentang apa yang Ibu jelaskan. Namun tadi Ibu jelaskan hanya fungsinya saja. Saya ingin tahu Bu, apa kedudukan daripada Pancasila tersebut. Wah, bagus sekali pertanyaannya Cedil. Baik, kedudukan Pancasila itu sendiri yang Ibu akan terangkan yaitu Pancasila dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang RI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara yang seperti Ibu terangkan tadi fungsi-fungsinya. Nah, pasti Cedil bertanya dalam hati, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu apa ya? Baik, Ibu akan jelaskan.
Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara yaitu satu, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Nah, bisa dipahami, Cedil? Terima kasih Bu Guru, saya sekarang paham apa itu kedudukan dan fungsi-fungsi Pancasila itu sendiri. Nah, untuk artinya saya sudah sempat baca di dalam buku paket yang artinya panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, di dalam buku Negara Kertagama juga yang karangannya Empu Prapanca juga mengatakan ada 5 larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu Pancasila Krama. 1. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk minuman keras. Itu yang saya sempat baca, Ibu Guru. Wah, bagus. Cedil ini luar biasa sekali. Sudah pasti berliterasi sering ya. Nah, rajin-rajinlah membaca buku dan mencari wawasan walaupun tidak buku paket. Bisa mencari sumber lainnya atau referensi lainnya, baik di Google ataupun di mana saja. Bagus sekali. Ibu suka sama Cedil nih. Terima kasih penjelasan dan pujiannya Bu Guru. Sekarang saya pamit dulu ya Bu Guru dan duluan, karena saya takut nanti dicariin mama kemana-mana, dikirain nanti saya lancong, dikirain saya main-main sama mama. Apalagi nih musim pandemi begini, kan harusnya di rumah ya Bu Guru. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Guru. Om Santi Om. Dadah Bu Guru.